Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom semuanya. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom, yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel, termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan.
Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari. Sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita hari ini. Amin. Sebelum kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah ini. Kami percaya Engkau hadir dan bertata di setiap tempat kami, di setiap rumah kami. Bertatalah Tuhan lebih lagi. Kami siap untuk menari dan membesarkan nama-Mu. Mari Engkau yang siap untuk memuji namanya sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita bersukacita Bapak Saudara. Sebab ada satu nama yang berkuasa, nama yang sanggup menyelamatkan kita. Nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang
Sebab kita percaya kita ada sebagaimana kita hari ini oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Semua berkat kasih, berkat anugerah, berkat kesetiaan-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Engkau merancangkan masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh kami bersyukur Tuhan, oleh sebab kasih setia-Mu pada kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu.
Sungguh kami bersyukur Tuhan. Engkau rancangkan masa depan kami penuh dengan harapan Tuhan. Sungguh Engkau ajaib, sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Sungguh kami kagum mengatakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak Tuhan, sebab Engkau yang layak. Terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Mari sama-sama katakan, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Hanan domba Allah, darah-Mu tercurah bagi setiap kami Tuhan. Di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak. Terima setiap pujian kami Tuhan. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya. Kami beri puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan, Allah yang benar, Allah
yang kuasa yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari yang kau yang percaya sama-sama katakan, amin. Shalom. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu ya Aba ya Bapa. Engkau Allah yang berkuasa, yang menciptakan langit, bumi beserta dengan segala isinya. Bahkan kami semua Tuhan, Engkau yang berkuasa atas segalanya. Karena itu kami sembah Engkau, Allah yang luar biasa. Dan pada saat ini kalau kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, berbicara pada kami Roh Kudus, kami siap mendengar. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah. Kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dengan tema Unshakable Church, gereja yang tak tergoncangkan. Firman Tuhannya dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Kerajaan yang tak tergoncangkan adalah kerajaan Allah. Dan kita adalah warga daripada kerajaan Allah tersebut. Yaitu saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Kita yang sebagai pohon zaitun liar, kita dicangkokkan. Sehingga kita agak sedikit berbeda dengan cabang yang asli. Kalau cabang asli itu menerima secara fisik, tapi kita segala sesuatu berdasarkan iman. Karena itu, setiap segala sesuatu yang kita hadapi, kita harus lakukan dengan iman. Dan kita tahu pada saat ini, apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, kita harus bersyukur dan wajib bersyukur akan segala hal yang sudah kita terima dari Tuhan. Apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Ada beberapa hal yang kita paling tidak kita harus mengucap syukur. Yang pertama, Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam diri kita. Sesuai dengan 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dia diam di dalam diri kita. Ini satu hal yang luar biasa. Karena itu kalau kita tahu Roh Allah ada di dalam diri kita, ayo kita semua aktifkan Roh Allah tersebut. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Biar Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Hal-hal luar biasa terjadi. Sebagaimana kita tahu, Tuhan Yesus setelah dipenuhi dengan Roh Kudus, baru melayani. Begitu juga 120 murid, setelah dipenuhi Roh Kudus, baru dia melayani dengan luar biasa. Bahkan menyebar ke segala penjuru muka bumi ini. Karena itu, setiap daripada kita, haruslah Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, kita aktifkan. Kita berbeda dengan mereka yang terima 120 murid menerima secara fisik Roh Kudus. Tapi Roh Kudus yang kita terima sudah ada di dalam diri kita saat kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Karena itu aktifkan segala Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Manifestasikan.
sebagaimana Rasul Paulus. Rasul Paulus pun juga saat dia percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dia pribadi, maka dia menerima Roh Kudus yang ada dalam dirinya, dan dia belajar. Kalau Rasul Paulus belajar, kita pun harus belajar. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus waktu dia menerima Tuhan Yesus? Galatia 1 ayat 17 dan 18. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi dia ke tanah Arab, dia belajar di situ. Lalu dia kembali ke Damsyik, masih tambah lagi 3 tahun dia belajar di Damsyik. Baru setelah itu dia menyatakan dirinya kepada rasul-rasul yang lain di Yerusalem. Kalau kita tahu juga Andrew Wommack juga dia belajar kira-kira 1,5 tahun waktu perang Vietnam. Karena perang Vietnam itu dia bukan bagian yang perang, jadi dia ada waktu dia untuk belajar terus-menerus mengasingkan dirinya. Karena itu bacalah Alkitab, hafalkan, renungkan, dan deklarasikan supaya Roh Kudus yang ada dalam diri kita itu termanifestasi keluar. Karena pada saat kita menghafalkan dan merenungkan firman Tuhan tersebut, maka Roh Kudus yang ada di dalam roh kita, dia mengiluminasikan, memberikan pencerahan kepada pikiran dan hati kita, yaitu di jiwa kita. Lalu, kuasa Roh Kudus itu akan termanifestasi sesuai dengan firman Tuhan yang kita renungkan itu, keluar dari tubuh kita. Maka pada saat kita menumpangkan tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu sembuh. Saat kita berkata-kata ataupun melakukan segala sesuatu, maka kita penuh dengan kuasa. Poin kedua, kesembuhan. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Kalau kita tahu oleh bilu-bilu Tuhan Yesus kita sudah sembuh, ini juga bilu-bilu Tuhan Yesus bisa berarti sebagai obat bagi kita. Saat kita percaya, bisa saat itu juga sembuh, tapi bisa juga berangsur-angsur. Karena itu perkatakan firman-Nya, cabut segala sakit penyakitnya, basuh dengan bilu-bilu Tuhan Yesus, maka penyakitnya akan sembuh. Walaupun mungkin tidak sekaligus, paling tidak bertahap akan sembuh. Karena itu percaya, bilur-bilur Tuhan Yesus itu menyembuhkan segala sakit, apapun sakit penyakit kita. Yang ketiga, berkat-berkat yang kita harus mengucap syukur. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Lalu bangsa Israel, karena Tuhan berbicara secara fisik, dia menerima secara fisik juga. Tapi kalau kita menerimanya harus dengan iman. Kita lakukan dengan iman. Sebagaimana firman Tuhan memang sudah dinyatakan kepada Abraham. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya, dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi janji ini memang sudah diberikan kepada Abraham. Kalau janji ini sudah diberikan kepada Abraham, kita yang adalah juga keturunan Abraham, kalau kita milik Kristus, maka kita keturunan Abraham, maka kita berhak menerima
berkat-berkat ini juga. Tapi memang kita harus segalanya harus berdasarkan iman. Poin keempat, Kops kerajaan Allah. Sebagai warga kerajaan Allah, maka hukum-hukum kerajaanlah yang berlaku dalam hidup kita lebih daripada yang lain. Walaupun kita tinggal di bumi ini. Kalau hukum-hukum kerajaan yang berlaku dalam hidup kita, maka hukum yang lain pasti lebih kecil. Jadi hukum-hukum rohani, hukum kerajaan Allah, hukum rohani itu berlaku efektif dalam hidup kita 70%. Dan hukum dunia alam ini 30%. Tapi kenyataannya kenapa terbalik? Ingat bahwa semua janji Allah itu semua terjadi berdasarkan iman. Galatia 3 ayat 9 katakan demikian. Jadi mereka hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi gimana dong? Artinya iman kita harus kita tingkatkan. Iman kita harus bertumbuh. Paling tidak, yang saya tahu, itu sesuai dengan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Artinya kita harus sering-sering dengar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Dan juga dikatakan sesuai Mazmur 1 ayat 1-3 yang sama dengan isinya dengan Yosua 1 ayat 8. Katakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi kita bukan hanya baca, tapi harus perkatakan. Kalau perkatakan itu artinya kita juga harus hafalkan. Ingat, orang bangsa Israel waktu itu hafalkan. Dia orang bangsa Israel banyak hafal. Rabi-rabi hafal Taurat. Makanya usianya juga panjang. Nggak gampang kena sakit penyakit. Dan kita deklarasikan. Kenapa kita perlu deklarasi, kata-kata afirmasi sesuai dengan firman Tuhan? Karena banyak hal-hal negatif sekarang ini masuk ke dalam melalui pikiran kita, telinga kita. Karena itu baca firman Tuhan, hafalkan, renungkan, dan deklarasikan. Nah, hidup kita ini, kenyataan respon yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, 90% terjadi di alam bawah sadar kita. Hanya 10% yang kita dengan akal pikiran kita ini. Dengan alam sadar kita. Karena itu artinya alam bawah sadar kita ini harus kita perbaiki supaya positif. Kalau kita positif, maka itu positif itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi supaya segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Alam bawah sadar kita harus ikut positif. Karena alam bawah sadar kita banyak hal-hal yang negatif. Dari kita kecil sampai sekarang, banyak yang membuat kita trauma negatif itu ada di alam bawah sadar. Karena itu, bagaimana caranya supaya alam bawah sadar kita menjadi positif? Yaitu, lakukan baca firman Tuhan, hafalkan, renungkan, deklarasikan terus berulang-ulang, sampai 90 hari. Setelah 90 hari, 3 bulan berturut-turut, maka banyak hal-hal firman Tuhan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita, sehingga alam bawah sadar kita itu akan menjadi positif. Sama dengan kalau kita belajar nyetir. Belajar nyetir apalagi zaman dulu. Itu ada koplingnya. Kita harus injak kopling baru pindahin gigi.
itu kalau kita nggak lakukan tiap hari, belajar tiap hari selama 3 bulan, maka kita nggak akan bisa-bisa. Zaman sekarang gampang. Mobil kayak mainan aja. Cuman lebih besar aja. Cuman tinggal injak gas dan rem. Kalau dulu enggak. Nah, untuk belok aja juga begitu. Nah, yang paling susah, kalau misalkan kita di gigi 4, kendaraan melaju agak cepat, tiba-tiba kita nggak jauh, kita mesti belok ke kiri ataupun ke kanan. Tentunya kita harus injek rem, langsung dari gigi 4 kita pindahin ke gigi 2, langsung belok. Nah, itu kan nggak gampang. Jadi kita harus, kalau kita mau pergi ke satu tempat, kita harus pikir, kita mesti ngapain. Kalau misal baru belajar nih, nanti kita saat belok kita mesti gimana? Belok kiri gimana, belok kanan gimana? Terus kapan kita nginjek rem, kapan kita gas, kapan kita ganti gigi, dan lain sebagainya. Nah, tapi pada saat kita sudah menjadi, hal tersebut menjadi di alam bawah sadar kita, maka saat kita mau ke satu tujuan, kita nggak usah mikir lagi. Itu mobil itu akan berjalan dengan kita kendarai, berjalan, dan kita akan mencapai tujuan. Itulah alam sadar dengan belajar, lalu mempengaruhi alam bawah sadar. Begitu juga iman kita, itu kalau kita belajar firman Tuhan, maka iman kita, alam bawah sadar kita akan positif, sehingga iman kita pun bangkit. Poin yang kelima, 4 macam warga kerajaan Allah. Saat kita diangkat menjadi warga kerajaan Allah, contoh, misalnya kita diangkat menjadi warga oleh Ratu Elizabeth, menjadi anak daripada kerajaan Inggris, maka kita menjadi pangeran. Seperti Pangeran Henry, seperti Pangeran William. Saat kita diangkat, pasti kita diminta untuk banyak belajar. Hukum-hukum yang ada di kerajaan, maupun juga hukum-hukum yang ada di luar. Nah, hukum-hukum itu kita harus pelajari dengan baik, dan kita harus mengerti, dan beberapa hal kita harus hafalkan. Sehingga kita bisa menerima privilege. Kalau kita nggak ngerti, memang kita akan sebagai anak daripada Ratu Inggris, tapi kita tidak menerima privilege tersebut. Jadi ada 4 warga kerajaan Allah. Yang pertama, warga kerajaan Allah tetapi kehidupan rakyat jelata. Tidak mendapat privileges, tidak mau, gaya hidupnya tidak mau berubah, tidak mau belajar banyak. Ya, saat meninggal, tetap masuk surga. Yang kedua, warga kerajaan Allah yang kedua. Warga kerajaan Allah ini, yang kedua adalah orang yang sudah mengerti dan merasa sudah berhasil, dan dia tidak mau ngapa-ngapain lagi. Dianggap sudah cukup. Dia merasa cukup apa yang telah dia lakukan. Yang ketiga, warga kerajaan Allah yang meresponi dengan baik dan terus mau belajar. Yang keempat, warga kerajaan Allah yang sudah mahir, tapi mau terus belajar, rajin, meresponi segala sesuatu dengan baik, dengan cepat. Nah, 2 hal yang paling bawah, 2 hal yang terakhir saya sebutkan, itu adalah warga kerajaan Allah yang menerima privilege. Dia akan menerima privilege daripada kerajaan. Selain itu, punggawa-punggawa daripada kerajaan, yaitu malaikat, itu otomatis akan bergerak untuk membantu dan melicinkan jalan
dan juga untuk menjaga, mengawal daripada dua tipe ini. Malaikat Tuhan akan berjaga-jaga, mengawal, melindungi. Nah, karena itu, poinnya daripada kita ini semua, bersyukurlah bahwa kita menjadi warga kerajaan Allah. Kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, dan juga kita sembuh, sehat, kuat, dan kita hidup diberkati dengan iman seperti Abraham. Yang keempat, kita mempunyai korps diplomatik keluarga kerajaan Allah. Hukum-hukum kerajaan yang berlaku di dalam kehidupan kita, sehingga kita harusnya ada kekebalan terhadap dunia ini. Yang kelima, jadilah keluarga kerajaan Allah yang terus mau belajar, rajin, meresponi segala sesuatu dengan baik. Baca Alkitab, hafalkan, renungkan, dan deklarasikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Bisa tidak ada, bisa ganti cookies, crackers, ataupun juga sirup. Mari kita satukan hati terlebih dahulu. Shiki kara para 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 para. Kira pa yeke kara para pa yeke kara para 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 para. Segala pujian, hormat dan syukur bagi nama-Mu Tuhan. Kalau kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini Tuhan, urapi kami, berkati kami, sehingga apapun yang kami dengar dalam firman-Mu ini, kami mengerti dengan jelas dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga berbuah bahkan yang terbaik 100 kali lipat ganda. Terima kasih ya Abah, ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami percaya 2000 tahun yang lalu yang Engkau lakukan Tuhan di atas kayu salib dengan darah-Mu dan tubuh-Mu, yaitu bilu-biru Tuhan Yesus, kami sehat, kuat, kami sembuh, sehat, kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami hidup diberkati. Terima kasih ya Abah, ya Bapak, terima kasih. Mari kita angkat roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat juga cawan perjamuan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan dan cawan perjamuan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dan minum. Kita buka masker kita, jangan ada yang berbicara. Mari kita ucapkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kira para payeke kara para para para. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuh-Mu Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kalau ada yang alami sakit penyakit,
Apakah itu di organ tubuh di kepala, di leher, di dada, di perut, di pinggang, di punggung, di tangan, ataupun juga di kaki. Letakkan tangan kiri di organ tubuh yang sakit. Dan pada saat ini saya bersama dengan pengerja sepakat dengan bapak ibu yang sakit sesuai dengan Matius 18 ayat 19. Kalau dua orang sepakat, maka apapun yang diminta Tuhan akan kabulkan. Maka pada saat ini apapun sakit penyakit yang bapak ibu alami, segala sakit penyakit itu kami cabut dari organ tubuh yang ada. Cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Hai sakit penyakit, kami cabut keluar dalam nama Tuhan Yesus. Dan dalam nama Tuhan Yesus, organ tubuh tersebut dibasuh dengan bilur-bilur Tuhan Yesus. Hai organ tubuh, sembuh, jadilah sehat dan kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita berdoa berkat secara keuangan. Bagi tangan-tangan yang terangkat, diberkatilah oleh berkat Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Diberkati berlimpah, limpah, limpah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur bagi namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan. Terima kasih untuk berkat-berkat. Terima kasih juga Tuhan untuk kesehatan, kesembuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan pada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke nomor rekening BCA ataupun men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara. Sebelum memberikan persembahan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami membawa setiap persembahan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh baik, Engkau Tuhan yang sangat baik. Maka Engkau akan terus memberkati setiap kami dalam pekerjaan dan keseharian kami. Mari Engkau yang siap menabur sama-sama katakan, amin, haleluya. Sebab sungguh ada sukacita sorga di tempat kita, amin, haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari dengan lebih bersukacita lagi nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang Katakan ke kiri dan bergelora. kananmu. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata
Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan bersama. Sukacita surga nyata penuhiku. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Damai sejahtera, perlindungan dan berkat-berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kuasa daripada Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita semua mulai dari sekarang sampai kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus di awan permai, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang telah menerima berkat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.